Oke, calon wisudawan ya, sorry. Bisa dengar suara saya? Oke. Ya, tadi benar yang dikatakan oleh Pak Sutar, kita adalah 3 serangkai dari Stiki, spesialis untuk menangani alumni. Ya, dan kebetulan saya yang paling muda, bolehlah sedikit bangga gitu. Oke, bisa Pak, terima kasih. Sebelumnya saya mau coba sapa dulu 2 calon wisudawan, yang satu laki-laki dan satu perempuan gitu ya. Yang laki-laki, nah ini saya sapa random saja yang terlihat di layar saya ya. Made Dananjaya. Halo, Made Dananjaya. Bisa dengar suara saya? Halo, selamat pagi, Pak. Nah, oke, ini apa namanya, perangkatnya cukup proper. Waduh, enggak juga. Ya. Mungkin bisa dibantu wanita spotlight. Oke, sudah ya. Made posisi di mana sekarang? Di rumah, Pak, di Bedugul. Sehat, kondisi sehat ya? Iya, sehat. Ya, sudah bekerja apa belum? Sekarang? Lagi nyari-nyari, Pak, sekarang. Lagi nyari kerja. Sudah pernah bikin CV sebelumnya? CV masih pakai template sih, Pak. Masih pakai template. Yeah. Oke. Ya, terima kasih Made. Berikutnya biar adil ya, dan kita cari mahasiswi. Ini pasti ditunggu-tunggu oleh yang cowok nih. Ya, coba. Sebentar ya, saya yang milih, jangan kalian yang milih. Ya, saya yang milih. Waduh, fotonya langsung hilang semua ini. Langsung turn off kamera ini mau ditunjuk. Bentar, saya mau ngobrol sama mahasiswi satu saja. Yang mana kok fotonya hilang semua ini. Nah, ini. Bentar. Pak milih mahasiswi aja lama, Pak. Ya, iya. Milih cowoknya cepet. Oke, yang kelihatan aja ya. Saya tunjuk random ya. Kadek Heni Priyanti. Halo, Kadek Heni. Saya dengar suara saya. Kadek Heni. Halo. Oke, saya. Nah, oke. Kadek Heni lagi di mana? Lagi di rumah. Di rumah. Kondisi sehat ya? Ya, saat ini sudah bekerja apa belum? Sudah bekerja. Oke, berarti sudah pernah bikin CV sebelumnya untuk melamar kerja, kan gitu ya? Oke, sudah juga. Cukup ya, segitu aja kok. Gitu. Oke, berikutnya saya akan masuk ke materi. Izin untuk share screen. Nah, sebentar ya. Apakah slide saya sudah terlihat, teman-teman calon wisudawan? Terlihat ya. Oke. Ya, jadi hari ini saya yang terakhir untuk pembekalan wisudawan, saya akan memberikan materi yang sangat penting ya. Jadi teman-teman kalau ingin masuk dunia kerja, datang ke perusahaan orang, datang ke startup, ke kantor orang, pasti teman-teman yang pertama kali dilakukan adalah nyodorin CV, ya, memberikan CV. Ya, jadi tidak mungkin langsung ojok-ojok masuk langsung kerja gitu ya. Ya, jadi biasanya CV ini yang menjadi suplemen awal, ya, senjata awal teman-teman agar bisa diterima oleh suatu perusahaan atau startup. Ya. Nah, sebelum bikin CV kita harus tahu dulu CV itu apa. Ya, jadi CV itu adalah bahasa Latin, teman-teman. Ya, CV itu bahasa Latin, kalau di Inggrisnya itu adalah course of life. Ya, course of life itu perjalanan hidup. Ya. Perjalanan hidup. Jadi di CV itu isinya adalah summary atau ringkasan ya dari perjalanan karir seseorang. Ingat, perjalanan karir. Ya. Lalu kualifikasi dan edukasi atau pendidikan. Udah, 3 itu aja. Ya, 3 itu aja. Lalu kalau di luar negeri, siapa tahu teman-teman nanti ada yang berencana untuk kerja di luar negeri, berkarir di luar negeri, di luar Indonesia, ya nggak usah jauh-jauh, Malaysia dan Singapura juga sudah termasuk luar negeri, itu ya, tetangga kita. Ya, kalau di luar negeri, CV dan risam itu beda. Ya, CV dan risam itu 2 hal yang berbeda. Biar nanti teman-teman biar tidak salah kirim. Ya, dimintanya CV, kirimnya risam, atau sebaliknya, yang diminta risam, yang dikirim malah CV. Ya, kira-kira seperti itu. The next. Nah, jadi kurikulum PT, CV itu yang credential base. Ya, jadi isinya adalah pendidikan, sertifikasi,
publikasi, riset. Kira-kira kayak gitu. Kalau RISAM itu kompetensi base, ya personal branding, skill set. Itu kalau di luar negeri, teman-teman. Jadi di luar negeri dua hal ini sudah sangat gamblang dibedakan. Ya, jika diminta CV itu yang dikirim adalah credential base, kalau diminta RISAM yang dikirim adalah kompetensi base. Nah, info-info lain yang lebih banyak kira-kira seperti ini, ya. Jadi kalau di CV itu ada contact information, kalau nanti teman-teman mau ngelamar S2 mungkin ya. Jadi setelah S1 itu kan tidak hanya tujuannya atau purpose-nya kan tidak hanya bentuk bekerja. Mungkin ada 1, 2 atau beberapa yang ingin melanjutkan studi ke S2. Ya. Kalau di S2 beberapa kampus kadang juga ada yang minta CV. Ya, di CV yang diminta oleh kampus itu biasanya langsung meminta research objektif, ya personal profile, personal statement, lalu apakah pernah nulis buku, publikasi, awards, ya, pengalaman mengajar, ya, kira-kira seperti itu. Lalu di RISAM, ya, di RISAM itu contact information, including job title, ya, RISAM summary, bla 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 segala macam. Ini ada beberapa hal yang sama, ya, tapi dibeda. Ya, dia sama tapi beda. Ya, kira-kira kayak gitu ya. Jadi 1, 2 hal dia beririsan antara CV dan RISAM, tapi dia memang dibedakan khususnya di luar negeri. Ya. Kalau di Indonesia kita masih menganggap atau masih sebagian besar itu mayoritas kantor-kantor perusahaan startup itu masih kira-kira menyamakan ini. Ya, jadi kalau diminta CV yang datang RISAM masih diterima, yang diminta RISAM yang datang CV juga masih diterima oleh kantor-kantor di Indonesia. Ya. Oke, sekarang saya akan sharing small improvement. Ya, tadi kan temannya saya tanya ada yang pakai template, ya. Lalu ada yang sudah pernah bikin dan terbukti lolos di tempat kerja. Berarti kan tidak ada yang salah dengan itu. Ya, sekarang saya akan sharing small improvement untuk teman-teman agar CV-nya menjadi lebih oke, lebih baik. Nah, ini kita sebut atau saya sebut dengan refinement. Ya, jadi CV yang sudah ada, teman-teman sudah punya CV, kita kemas untuk menjadi lebih baik, ya, refinement. Ya, jadi membuat CV dengan sedikit tambahan, small improvement, ya. Lalu teman-teman harus menyadari kalau bikin CV itu teman-teman punya banyak waktu untuk berpikir, jadi jangan terburu-buru, gitu ya. Lalu teman-teman juga harus membuat stronger content. Jadi konten dalam CV itu dari waktu ke waktu itu harus meningkat, ya, tidak boleh diam, ya. CV itu harus dinamis. Jadi apa yang terjadi dalam perjalanan hidup, ingat CV itu adalah personal karir tadi ya di awal. Jadi dari waktu ke waktu CV itu idealnya adalah dia berubah menjadi konten yang lebih kuat. Oke, yang pertama, ya refinement yang pertama adalah understand job vacancies. Jadi teman-teman harus ngerti dulu loker dari perusahaan startup itu mencari apa, ya, kayak gitu. Jadi apa yang dia butuhkan, ya, apa yang dia butuhkan. Kalau teman-teman udah ngerti apa yang dia butuhkan, teman-teman bisa menyesuaikan diri sehingga peluang untuk diterimanya jadi lebih gede. Ya, peluang untuk diterimanya jadi lebih gede. Ya, jadi teman-teman yang pertama itu harus understand job vacancy. Ya, ini saya bagi dalam tiga blok. Ya, yang pertama adalah teman-teman baca ulang. Sorry, bukan baca ulang ya. Di dalam diri teman-teman, ya di dalam diri calon wisudawan, teman-teman pengen jadi apa? Ya, pengen jadi apa? Ya, sudah cocok belum dengan lowongannya? Ya, teman-teman pengen berkarir menjadi data scientist. Ya, teman-teman pengen berkarir menjadi data scientist, misalnya kayak gitu. Ya, lalu teman-teman cari lowongannya sudah cocok belum dengan diri teman-teman, agar nanti ketika teman-teman diterima tidak terjadi nyesel atau kok gini banget kerjaannya gitu ya, kok dunia kerja kayak gini, kok saya ngerasa tekanan kayak gitu. Jadi sebelum melamar kerja tanya diri dulu mau jadi apa, ya mau jadi apa. Setelah match, ya saya pengen jadi data scientist, lalu perusahaan startup A itu memang membuka lowongan data scientist. Oke, udah cocok nih, udah match. Ya, yang kedua adalah understand the requirement. Ya, jadi perusahaan itu kan dia ngasih atau startup itu ngasih requirement, bla bla bla, ABCD segala macam. Ya, teman-teman harus mengerti dulu dia itu mencari apa. Ya, dia itu membutuhkan tenaga seperti apa. Ya, terakhir teman-teman bisa melakukan do research. Jadi tidak langsung ngirim lamaran, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Ya, selalu ingat perusahaan itu tidak buka lowongan tiap hari.
Ya, belum tentu. Dia bisa buka lowongan 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Jadi kesempatan itu sangat jarang datangnya. Ya, jadi sabar dulu, pelan-pelan dulu, understand job vacancies dulu. Oke ya. Nah, saya ambil sampel job vacancy. Kalau teman-teman tahu Shopee, tahu ya, yang iklannya COD itu, ya, tahu ya, pasti tahu lah. Ya, nah, mungkin anak sekarang nggak tahu Shopee. Ya, teman-teman kalau buka Shopee, tapi bukan belanja ya. Ya, kalau teman-teman cukup jeli, ya, Shopee itu membeberkan lowongan pekerjaannya dengan sangat amat sangat terbuka. Ya. Tapi buka Shopee-nya jangan di aplikasi, bukanya di careers.shopee.co.id. Itu isinya loker Shopee semua. Ya. Jadi Shopee selain booming 10-10, 11-11, 12-12 gitu ya. Shopee juga sangat membeberkan lokernya. Itu bisa dilihat di career.shopee.co.id. Isinya loker semua. Ya. Saya akan coba bedah satu lowongan dari Shopee. Oke. Ini loker di Shopee. Ini nama pekerjaannya adalah Business Development and Partnership. Ya, Business Development and Partnership. Ini kira-kira match sama Distiki atau TIKAB bisa-bisa. TIKAB cocok ya. Nah, ini deskripsi pekerjaan dan persyaratan yang dilampirkan oleh Shopee untuk menjadi seorang Business Development and Partnership dengan penempatan di Yogyakarta. Kita lihat. Ya. Biasanya kalau loker itu ada deskripsi pekerjaan, ada persyaratan. Itu udah template yang umum banget. Ya, template yang umum banget. Ya. Nah, sampai sini biasanya orang awam akan baca sedikit. Develop, execute, and manage, bla bla bla, support sampai hingga support marketing team, lalu candidate, bla bla bla. Oke. Ya. Di sini sekarang saya akan share skill mata dewa gitu ya. Saya akan share skill mata dewa untuk melihat lowongan ini dari sudut pandang yang berbeda. Jadi si HRD Shopee nulis ini itu ada maksudnya. Ya. Teman-teman harus bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ini dia. Deskripsi pekerjaan itu adalah apa yang akan teman-teman kerjakan saat sudah kerja di Shopee. Ya. Jadi deskripsi pekerjaan itu teman-teman sampai sana akan ngapain? Oke. Biasanya kalimat utama dari deskripsi pekerjaan itu adalah kesimpulannya dan itu memang benar. Ya. Develop, execute, and manage. Jadi dia punya tiga poin utama di Shopee ini, bisnis tadi. Ya. Kata kuncinya adalah develop, execute, and manage. Ya. Dan itu dijabarkan oleh kalimat-kalimat berikutnya. HRD biasanya bikinnya kayak gitu. Ya, makanya di bawahnya adalah constantly source, network, and expand, itu kan penjabaran ya. Conduct, roadshow, training, event itu juga penjabaran lagi. Penjabaran dari kalimat yang nomor 1. Ya. Lalu kita lihat penjabaran yang ketiga. Penjabaran ketiga itu generate needful content. Di situ secara nggak langsung berarti si Shopee minta skill design. Ya. Generate needful content depending on the needs of the seller. Ya. Berarti walaupun teman-teman TIKAB, ya, teman-teman harus mencantumkan di CV nanti teman-teman punya skill design. Ya, walaupun basic nggak apa-apa. Ya, bisa Adobe Photoshop, bisa Corel Draw, atau at least bisa Canva. Kayak slide saya sekarang ini pakai Canva. Ya. 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 Oke, penjabaran keempat adalah perform tracking and analysis to continually advancing the sellers. Itu berarti skill komunikasi. Ya, tracking and analysis continue. Ya, secara advance, secara cukup mendalam ke seller. Berarti berhubungan dengan penjual. Ya, di sini apa yang perlu teman-teman tulis dalam CV berarti adalah skill komunikasi. Ya, skill komunikasi. Yang nomor 5 apalagi product project coordination with team member kan, itu berarti skill komunikasi. Ya. Lalu yang terakhir biasanya HRD akan nulis teman-teman di kantor nanti akan kerja dengan siapa. Ya, di situ dia sudah nulis support marketing team and other related department. Ya, berarti skill teamwork yang dibutuhkan. Ya, skill teamwork yang dibutuhkan. Berarti nanti di CV yang kita buat untuk melamar bisnis di Shopee itu kira-kira kita harus nulis bahwa kita mencantumkan bisa desain, bisa berkomunikasi dan bisa teamwork. Gitu. Ya, gitu. Ya, jadi apa maunya si HRD itu kita siapkan. Ya, jadi kira-kira kayak gitu. Jadi CV kita sifatnya dinamis, kita ngelamar di mana, kita sesuaikan dengan kebutuhannya dia, biar lebih match. Ya.
Lalu persyaratan itu sebenarnya kata yang berkamuflase ya, itu nipu aja. Nipu aja. Itu kata yang berkamuflase, jadi apa yang akan diuji saat interview. Tapi HRD nulisnya dengan amat sangat halus ya, persyaratan. Ya, kayak gitu. Nah, kalau persyaratan yang minimum of diploma degree itu biasa yang itu syarat pendidikan, tapi hati-hati di sini. Hati-hati di sini. Pak, itu minimum diploma degree. Saya kan tamat sarjana, bachelor ya. Pak, kalau saya ngelamar di situ otomatis dong peluangnya lebih bagus. Belum tentu. Belum tentu. Ya. Jadi ketika ada orang sarjana yang ngelamar, master yang ngelamar, yang diploma akan diutamakan. Ya, bukan berarti yang gelarnya lebih tinggi, tingkat pendidikannya lebih tinggi akan diutamakan. Belum tentu, belum tentu. Perhatikan itu. Ya. Jadi ketika ditulis adalah minimum diploma, HRD biasanya akan select yang diploma. Mungkin ada urusan dengan nanti penggajian, penempatan, kayak gitu. Ya. Kalau yang 0 sampai 1 pengalaman bekerja itu tidak ada masalah. Lalu yang berikutnya itu ada driven and motivated individual. Biasanya itu akan diuji saat interview lisan. Benar nggak orang ini motivasi kerja? Kayak itu. Biasanya saat interview teman-teman akan ditanya, ya, kenapa kamu melamar kerja di sini? Itu sudah menguji teman-teman terkait persyaratan driven and motivated individual. Ya. Lalu yang diuji secara lisan lagi yang terakhir itu adalah reliable and good team player. Jadi teman-teman akan diuji misalnya kamu bisa nggak kerja teamwork kayak gitu ya. Kalau teman kamu sakit, kamu kayak gimana? Apakah kamu akan mau ngambil kerjaan dia? Nah, nanti kira-kira interviewnya kayak gitu. Ya. Lalu selain interview lisan, ada juga diuji langsung atau praktek atau hands-on. Ya. Logical thinking, strong problem solving skills. Ya, itu tulisan di persyaratan, itu teman-teman akan diuji secara langsung gimana kemampuan berpikirnya atau kemampuan untuk menangani masalahnya. Ya. Yang diuji berikutnya secara hands-on adalah great interpersonal skill and ability to speak in public. Jadi teman-teman akan diuji, coba kamu misalnya menyampaikan pendapat, coba kamu menyampaikan pengumuman seperti apa, kayak gitu. Jadi dari blok ini, blok deskripsi pekerjaan dan blok persyaratan ini, teman-teman harus bisa melihat dengan skill mata dewa. HRD ini maunya apa? Ya, HRD ini maunya apa? Ya. Jadi ini yang sebenarnya tersaji secara tidak langsung, tersirat. Oke ya, jadi mulai sekarang kalau lihat loker, lihat lowongan kerja, ya teman-teman harus bisa melihat sesuatu yang tersirat. Ya, apa yang HRD pengen nanti kalau saya diuji akan diuji yang gimana, gitu kayak gitu. Ya, next. Oke, yang berikutnya ada dokumen header. Ya, dokumen header itu bagian paling atas dari CV, ya, kop surat gitu ya, mirip kayak kop surat. Ya, di kop surat kesalahan yang paling sering umum dilakukan oleh calon pelamar kerja adalah dia nulis lagi kalau itu CV. Ya, dia nulis lagi CV IMADE Dananjaya gitu misalnya, kayak gitu. Itu nggak perlu, Ya, HRD adalah orang yang sudah di training atau dia memang kuliah atau sekolah untuk hal itu. Ya. Dia dengan amat sangat mudah membedakan yang mana CV, yang mana risak. Ya, kalau dia minta CV di requirement-nya, lowongan kerjanya, teman-teman yang sudah kirim saja tanpa perlu nulis itu CV lagi. Ya. Lalu di kop surat, di dokumen header CV, itu teman-teman bisa kalau bingung menulis apa, tulis nama saja, tidak perlu pakai gelarnya. Ya, tulis nama lengkap saja. Ya. Lalu teman-teman bisa tulis current job atau teman-teman sekarang ini sedang apa. Jika misalnya sekarang fresh graduate, tulis saja fresh graduate. Ya. Jika sekarang sudah bekerja jadi admin atau staff di mana, tulis saja seperti itu. Misalnya pengen melamar pekerjaan yang lain. Ya, contohnya kayak gini. Header sampel. Ya, saya belum perkenalan, kita sambil perkenalan ya. Header sampel. Ya. Tujuannya apa? Ya, si HRD ini adalah orang super sibuk. Ya, dia sehari bisa menerima 100 CV yang masuk. Di header dia akan filter dulu apakah header itu sesuai dengan job yang dia cari. Kalau dia mencari fresh graduate, dia akan filter dulu. Oh, ini fresh graduate masuk. Dia enggak baca bawahnya. Oh ini enggak fresh graduate, ini udah kerja, ya sudah enggak masuk. Sudah CV teman-teman sudah tidak dibaca lagi. Ya.
Jadi HRD itu punya filter awal yang cukup sadis. Sebagus apapun CV teman-teman, kalau di atasnya saja dia sudah menemukan ketidakcocokan, dia sudah tidak lanjutkan lagi. Ya, sedikit kasar mungkin, tapi sudah masuk tong sampah. Ya, di kantor itu. Jadi apa yang dia butuhkan, mencari fresh graduate, sudah tulis saja IMADE dan Anjaya fresh graduate. Nah, sehingga dengan itu filter utamanya ya sudah masuk. Ya, dia sudah masuk. Tidaknya langkah 1 dari HRD teman-teman sudah bisa lewati. Oke, clear ya? Clear. Nah, kita tadi bicara header, sekarang kita bicara format. Ya, format tidak ada format CV. Kalau format skripsi ada, dan itu mungkin beberapa 1-2 masih trauma hingga hari ini, tidak apa-apa ya, trauma bisa sembuh kira-kira kayak gitu, trauma skripsi. Kalau CV itu tidak ada formatnya. CV tidak ada formatnya. Jadi apapun yang dibuat seperti apa, tadi temannya bilang pakai template, ya itu tidak apa-apa, tidak ada yang salah. Ya, karena CV tidak ada format. Tapi CV yang baik adalah CV yang fokus kepada konten. Ya, fokus pada konten. Ya udah langsung aja dia dikap, duit, pengalamannya apa, education-nya apa, email dan ada di posisi di mana. Clear. Gamblang banget fokus ke konten. Ya. Ya, make it clear and clean. Ya, bikin yang jelas ya dan cukup bersih, tidak banyak tulisan. Teman-teman bisa bermain dengan spasi, dengan bullet, dengan font type and size. Main-mainnya di situ biar lebih cantik. Ya, lalu tidak menggunakan warna yang distract the reader, jadi tidak menggunakan warna yang bikin terlalu ngejreng, kecuali teman-teman melamar pekerjaan yang berkaitan dengan itu. Contoh, melamar jadi content creator, ya, melamar jadi misalnya social media administrator, ya, melamar jadi desainer, misalnya kayak gitu. Boleh bermain dengan warna. Tapi kalau tidak ada hubungannya sama kerjaannya, ya sudah bikin yang polos saja. Ya. Melamar sebagai network administrator gitu misalnya, melamar sebagai database apa ya, sehingga warna itu tidak perlu, bikin yang hitam putih saja ya, itu maksimal 3 warna, hitam putih biru gitu pemanisnya ya. Lalu tidak ada yang salah kalau teman-teman mulai dari blank dokumen, jadi dipakai template juga oke. Kalau mulai dari blank dokumen ngetik di Word saja juga masih oke. Oke, itu soal format. Ini contohnya, ini contoh CV. Saya ambil dari internet saja, ya, dari internet. Yang kiri itu mungkin yang pakai template ya. Yang kiri itu yang template itu banyak ada. Nah, yang di kanan itu yang dia tanpa foto. Jadi langsung namanya paling atas, lalu yang di bawahnya itu adalah apa pekerjaannya saat ini. Ya, Lorden, bla bla bla, dia adalah marketing spesialis, bla bla bla, di mana experience-nya apa? Sebelah kirinya ada kontak. Jadi dengan setengah halaman ke atas, si ARD sudah bisa memutuskan awal apakah CV ini akan dia lanjut baca atau enggak. Ya. Saya sedang mencari marketing spesialis. Oh, Lorden masuk. Oh, dia memang marketing spesialis. Experience-nya ini kontaknya dia. Dia ada di mana? Oh, ada di sini. Nomor HP-nya ada. Oke, masuk. Ntar baca lagi. Gitu. Ya, jadi HRD dituntut untuk sepersekian detik langsung menselect ribuan CV yang masuk. Ya, filter awalnya berada di header. Ya, kayak gitu. Teman-teman kalau punya prestasi, punya IPK yang besar, punya karya apa, tapi kalau headernya masih tidak mencerminkan yang dia butuhkan, ya, itu tidak akan dibaca. Nah, HRD Mas Adis ya. Berikutnya dari segi bahasa, language, ya teman-teman mungkin ada yang nanya, Pak kalau bikin CV saya pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia? Ya. Nah, language, kalau teman-teman mau pakai bahasa Inggris is okay, ya. Tapi siap-siap. Kalau teman-teman mengajukan CV dengan bahasa Inggris, the interview might be in English too. Jadi interview nanti wawancara jangan kejut kalau tiba-tiba ditanya please sit down, tiba-tiba kayak gitu baru masuk pintu. Ya. Tiba-tiba kayak gitu. Jadi siap-siap. Jadi kalau ngajuin CV-nya pakai bahasa Inggris, interviewnya juga pakai bahasa Inggris. Lihat juga profil perusahaan atau startup yang ingin teman-teman tuju. Ya, dia bergerak di bidang apa dan dia kesehariannya pakai bahasa apa. Ya. Pastikan tidak ada salah grammar atau typo. Ya, pastikan tidak ada salah grammar atau typo. HRD adalah orang yang perfeksionis dan dia 1-2 ada yang sangat sensitif. Teman-teman kalau tipu 1 aja walaupun headernya benar dia sudah taruh di tong sampah lagi. Ya, jadi ada beberapa HRD yang dia tidak toleransi sedikit pun dengan typo.
Lalu teman-teman usahakan menggunakan bahasa aktif, ya, aktif. Menjabat sebagai Ketua BEM STIKI Indonesia periode sekian. Ya, mengikuti apa? Ya, berperan dalam pasif. Yang aktif, pakai kata-kata yang aktif. Ya, jangan yang ditunjuk jangan menggunakan kata yang pasif. Ditunjuk sebagai ketua STT gitu misalnya. Ya, jika ada kata kerja, gunakan kata yang aktif. Ya. Lalu teman-teman bisa cek di lokernya, di kualifikasinya biasanya kalau ada strong communication skills, itu berarti teman-teman secara nggak langsung diminta untuk bahasa Inggris. Sehingga CV yang masuk bahasa Indonesia udah out lagi. Ya, hati-hati. Jadi cek dulu kalau ada strong communication skills, berarti dia minta kita untuk bisa bahasa Inggris. Oke, berikutnya ada writing personal information. Ya, ini juga yang bikin banyak orang gugur. Ya, di email itu bikin email yang profesional. Ya, madedananjaya@gmail.com, it's okay. Ya, jangan madedananjaya huruf A-nya pakai angka 4 gitu misalnya. Atau Made apa gitu ya, itu Dananjaya ganteng @gmail.com, jangan. Ya, jangan. Kalau saat ini masih punya email kayak gitu, bikin lagi yang baru untuk cari kerja. Ya, bikin yang profesional. Ya, HRD biasanya lihat email ngerasa wah ini orangnya tanda kutip ya, belum terlalu dewasa, masih main-main, masih kanak-kanak. Itu kadang-kadang dia berpikir dari lihat email. Ya sudah, CV-nya berakhir lagi di tong sampah. Ya. Lalu yang sering kita lupa, abaikan, padahal itu penting banget, ya apa yang diminta itu aja yang dikirim. Jadi jangan selalu ngirim foto, jangan selalu ngirim KK, KTP gitu ya. Kalau dia tidak minta, hanya diminta kirim CV ke email ini, ya sudah CV aja dikirim. Ya, tidak perlu dikirim karena informasi itu bersifat rahasia. Kita tidak tahu nanti seandainya CV kita tidak lolos, itu akan dibawa kemana? KK, KTP, foto kita itu. Walaupun dia berakhir di tong sampah juga masih bahaya. Ya, kayak gitu. Jadi apa yang diminta itu aja yang dikirim. Ya, itu terkait dengan personal information. Nah, berikutnya mungkin ada yang bingung. Pak, kalau saya di CV yang mana yang duluan? Pendidikan apa pengalaman kerja? Ya, pendidikan apa pengalaman kerja? Yang mana yang duluan ditulis? Tadi kan katanya kalau di header itu setengah ke atas harus yang utama. Nah, sekarang kembali ke CV-nya. Tujuannya. Kalau teman-teman melamar kerja, yang di atas saya working experience. Kalau teman-teman mau kuliah lagi atau benar ya mau kuliah lagi berhubungan dengan education, ya tulis pendidikannya dulu. Mau ngelamar S2 diminta CV, tulis bahwa teman-teman S1 di mana, akreditasi apa, segala macam. Ya, kalau teman-teman mau ngelamar kerja, pendidikannya yang nomor 2, pengalaman kerja dulu. Ya. Lalu pastikan kontennya konten yang genuine, yang asli. Tidak kalah penting juga time order. Jadi teman-teman berurut dari yang paling baru. Ya, dari yang paling baru. Ya, dari yang paling baru 2021 apain, 2020 ada apa, 2019 ada apa dan seterusnya. Ya, lalu teman-teman bisa pakai button atau bisa pakai short paragraph untuk nulis ini. Oke, itu untuk education or working experience yang mana yang dijadikan prioritas itu tergantung dari untuk apa sih. Nah, ini yang bingung. Ini yang orang-orang masih atau pelamar kerja masih campur-campur. Ya, skill or traits. Ya, hard skill apa soft skill. Ini malah yang sering digabung-gabung. Ya. Ya, atasnya bisa mengoperasikan komputer, Microsoft Word, bawahnya sudah kemampuan teamwork. Bawahnya lagi bisa Adobe Premiere. Ya, jadi dicampur. Yang hard dan soft dicampur. Bisa bernegosiasi, berkomunikasi, bawahnya Microsoft Excel. Kayak gitu misalnya. Bawahnya bekerja dalam tekanan, bawahnya lah atau Photoshop misalnya gitu. Ya, jadi hard skill dan soft skill-nya dicampur. Jadi bedakan. Bedakan. Ya, bedakan. Jadi yang mana hard skill, yang mana soft skill. Lalu tipsnya adalah teman-teman jangan pakai bar tadi. Bar. Jadi kan biasanya ada yang kayak gitu ya. Microsoft Word 89 dari 10 gitu ya misalnya. Apa bawahnya apa? Adobe Photoshop berapa? 9, 10 gitu ya. Kenapa tidak direkomendasikan? Karena itu tidak bisa diverifikasi. Ya, tidak bisa diverifikasi. Ya. Jadi HRD itu bingung.
Gimana saya ngecek kemampuan Microsoft Word 9 dari 10 ya? Bingung deh. Yang lebih rekomen untuk ditulis seperti itu adalah yang berupa nilai, misalnya IPK, fix angkanya, IPK ya 3,6 itu misalnya. Nilai TOEFL, ya TOEFL 480 misalnya. Ya, itu yang lebih rekomen untuk ditulis. Jadi nulisnya tidak pakai bintang atau pakai bar, itu kurang direkomendasikan karena tidak bisa diverifikasi. Ya. Lalu hard skill yang tadi mengoperasikan Microsoft, Adobe itu segala macam, komputer, mesin mungkin itu akan dilihat lebih dulu. Ya. Jadi dia memenuhi enggak lokernya. Ya, kalau dia bisa, kalau HRD minta Microsoft Excel, dicek dulu ada enggak Excel di situ. Ya, lalu yang soft skill itu biasanya diuji saat interview. Benar nggak dia bisa komunikasi, benar nggak dia bisa negosiasi, benar nggak dia bisa teamwork. Itu saat interview. Hard skill-nya dilihat dulu di sini. Ya, udah clear banget ya, udah clear banget. Nah, tips lain adalah untuk melamar kerja, teman-teman cukup bikin maksimal 2 halaman. Ya, 2 halaman untuk melamar kerja. Kalau mau ngelamar S2 itu bisa lebih, nggak apa-apa. Mungkin bisa langsung dengan proposal research. Kayak gitu. Kalau ngelamar kerja cukup 2 halaman aja. Ya, lalu selalu bikin yang cover letter, kecuali itu tidak diminta, teman-teman. Kadang-kadang HRD itu amat sangat mudah untuk membuang, ya tanda kutip membuang CV teman-teman kalau nggak ada cover letternya, apa sih gitu dia mikirnya. Ya, cover letter itu semacam surat pengantar. Ya, saya dari sini bermaksud untuk mengirimkan CV segala macam, yaitu dengan tujuan apa? Ya, itu cover letter. Ya. Walaupun pekerjaan IT biasanya tidak perlu cover letter, tapi kalau tidak diminta, kalau diminta selalu bikin cover letter. Lalu tips yang berikutnya adalah teman-teman tidak perlu menambahkan hobi. Ini yang paling sering muncul di CV. Ya, hobi, ya traveling misalnya. Ya, hobi saya mendaki gunung. Ya, hobi saya apa hobi yang lainnya? Jalan-jalan gitu ya. Hobi saya bermain musik itu misalnya. Ya. Kecuali itu memang berkaitan dengan pekerjaan. Ya, kecuali itu memang berkaitan dengan pekerjaan. Ya, contoh, teman-teman hobi misalnya apa ya, menonton film, gitu ya. Menonton film. Teman-teman lamar pekerjaan untuk menjadi seorang videographer. Ya, ya enggak apa-apa, masih nyambung kan? Masih nyambung. Jadi hobinya adalah misalnya nonton film, dia berarti suka dengan dunia videografi, lalu teman-teman melamar pekerjaan videographer gitu. Masih nyambung, masih oke, enggak apa-apa, masukin hobinya. Ya, kira-kira kayak gitu. Hobinya jangan ditulis kalau dia memang enggak nyambung. Hobi itu ya di-keep untuk diri sendiri aja. Nah, lalu untuk bikin CV atau untuk manage CV untuk relasional itu ada beberapa website yang bisa dipakai. Yang paling atas yang cukup terkenal LinkedIn. Kalau yang di dunia akademisi kita pakai ResearchGate. Teman-teman kalau masih nanti berhubungan atau masih menjalin relasi dengan dosen-dosen Distiki, seluruh dosen Distiki punya ResearchGate. Boleh masuk situ researchgate.net, cari nama dosennya, pasti ada. Ya, pasti ada. Lalu yang 3 di bawah itu ada, tapi tidak terlalu familiar untuk kita pakai. Ya, teman-teman bisa pakai salah satu lalu fokus di situ, mungkin di LinkedIn yang paling oke untuk saat ini, atau teman-teman pengen banyak, nggak apa-apa, tapi pastikan itu di manage dengan baik. Ya, kenapa kita pakai sosmed yang tadi? Ya, kenapa kita pakai sosmed yang tadi? Karena ada sebuah paradigma, ya, di mana HRD itu kalau dia nggak dapat CV yang oke, dia yang nyari orang. Teman-teman harus sadar, HRD itu bukan orang yang pasif yang nunggu CV saja, enggak. Ya. Sewaktu-waktu jika tidak ada ngelamar atau CV-nya semua tidak memenuhi syarat, unqualified, ya, si HRD ini akan browsing juga. Browsingnya di mana? HRD biasanya akan browsing di LinkedIn. Ya, dia akan menginformasikan, aku lagi butuh tenaga ini, bisa ini. Kamu minat nggak? Kapan lagi kayak gitu? Ya, kapan lagi hanya diam di rumah, ngupdate LinkedIn, tiba-tiba ada masuk chat dari HRD mana, dia butuh tenaga kita, match dengan jurusan kita. Kapan lagi? Ya. Selama ini kita biasa dengan istilah mencari kerja, tapi kita tidak biasa dengan istilah dicari kerja. Padahal dicari kerja itu juga bisa. Ya, dicari kerja bukan hal yang tidak mungkin. Ya. HRD itu bukan orang yang pasif yang duduk di kantor menunggu CV masuk, enggak.
dia juga sewaktu-waktu aktif browsing untuk nyari tenaga. Ya. Dan kita harus tahu dia nyari kemana, kita berdiri di situ siap-siap, ya, sehingga suatu saat kita bisa connect. Ya, jadi selain itu di LinkedIn juga kita berkesempatan untuk mendapatkan pekerjaan secara global, ya, cuma di Bali, nggak cuma di Pulau Jawa, kita juga bisa kerja keluar pulau atau mungkin keluar negeri dengan LinkedIn karena dia internasional kan gitu. Ya. Di LinkedIn juga banyak orang-orang sharing pengalaman kerja. Jadi kalau kerja di sini pengalamannya kayak gimana, apa yang didapat, kira-kira kayak gitu ya. Lalu di LinkedIn kita juga bisa generate file PDF CV, jadi kita bisa input-input di situ, tinggal generate, nah jadi CV-nya dengan template LinkedIn tentunya. Jadi selain di website Ikastiki tadi, di LinkedIn juga bisa untuk generate PDF CV, banyak tools yang bisa digunakan, LinkedIn salah satunya. Dan HR, HRD itu faktanya sampai hari ini masih pakai LinkedIn untuk their talent pool. Jadi ibaratnya adalah kolam calon tenaga kerja. HRD-nya ngintip di situ. Ya. Jadi jangan hanya berpatokan pada mencari kerja, teman-teman juga harus tahu atau menanamkan diri untuk dicari kerja. Ya, kapan lagi dicari kerjaan kan gitu. Oke, adapun materi ini tidak milik saya sendiri, saya menyampaikan ulang materi dari sahabat saya. Ini materi milik Pak Nasihun Amin, kredit sepenuhnya ke Pak Amin. Kira-kira kayak gitu, itu profil beliau bisa lihat di sana. Saya hanya menyampaikan ulang dengan beberapa penyesuaian. Ya, jadi terima kasih kepada teman-teman wisudawan, seluruh panitia yang sudah memberikan kesempatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini juga sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bidang pusat karir Stiki itu menyediakan lowongan. Ya, setiap minggu kita update. Setiap minggu saya update lowongan. Ya, tentu dibantu oleh rekan-rekan yang lain. Yaitu teman-teman bisa cek di Instagram Stiki Kemahasiswaan, Instagram alumni Stiki, di website IKA Stiki tadi. Ya, kita sharing lowongan kerja di situ. Teman-teman kalau mau diskusi soal melamar kerja, gimana interview, gimana nulis CV, gimana nanti saya wawancara, kalau ngelamar kerja online gimana, wawancara online gimana, saya terbuka, kita di Stiki terbuka sebesar-besarnya untuk menyambut atau menerima rekan alumni nanti. Jadi setelah wisuda bukan berarti hubungan kita berakhir, ya, hubungan kuliah boleh berakhir, tapi hubungan yang lain masih ada. Ya, hubungan kuliah masih berakhir, tapi hubungan yang lain masih bisa kita jalin. Salah satunya adalah hubungan seputar dunia karir. Oke, sekian dari saya, IGD Andika. Ini ada tanya jawab, mungkin nanti sama Mega. Saya kembalikan ke Mega, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih untuk Pak Andika, materinya ternyata sangat bagus banget untuk dunia kerja ya. Saya juga baru tahu ternyata serumit itu untuk melamar pekerjaan. Terima kasih ya Pak Andika. Oke, kita kembali ke mahasiswa. Mungkin ada yang bertanya untuk materi seputaran pusat karirnya mengenai bagaimana lebih jelasnya untuk melamar pekerjaan, seperti itu. Gimana untuk mahasiswa, mahasiswi yang sudah siap untuk di dunia kerja? Ada yang ingin ditanyakan ke Bapak Andikanya mungkin? Mungkin lagi langsung ngaca ya, CV saya gimana gitu ya, dicocokin sama yang tadi gitu ya. Ya, mungkin seperti itu Pak Andika. Atau kemungkinan kedua, bingung bikinnya. Jadi selalu tanamkan kalau CV itu perjalanan karir ya, perjalanan karir. Jangan sampai teman-teman melamar di tahun 2021, CV-nya terakhir update 2018. Itu misalnya. Ya udah otomatis sudah tidak diselect. Ya, karena HRD nggak tahu 2019, 2020 sampai 2021 perjalanan hidupnya seperti apa gitu Pak ya. Ngapain, itu loh. Makanya yang terbaru selalu ditulis di paling atas, time order. Ya, yang paling baru ditulis paling atas. Jadi tiap tahun selalu ada update dari CV teman-teman. Oh ya, ini ada dari Loh Astri. Bapak, mohon maaf, saya mau bertanya, apakah sopan kalau interview bertanya tentang gaji? Nah, sopan, apakah interview bertanya tentang gaji? Ya, bertanya tentang gaji. Gimana tuh menurut Pak Andika? Ya, menurut saya dan sepengalaman gitu ya. Kalau ada baiknya kita melakukan itu di luar kantornya. Karena kita tidak tahu personality si HRD ini seperti apa.
Ya, kita tidak tahu karakter orangnya kayak gimana karena kita baru ketemu dia saat itu. Ya, kita tidak pernah kenal si ARD sebelumnya, kita tiba-tiba datang kayak gitu ya. Itu pertemuan yang kita pertama atau seterusnya, atau pertama untuk terakhir kalinya. Iya. Ya, jadi pertama dan seterusnya, atau pertama dan terakhir kalinya kita ketemu si ARD. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang cukup on point gitu ya, on point tanda kutip sensitif, itu kita bisa cari di luar. Contoh aja. Nah, tadi pengen tahu nih, bisnis tadi di Shopee itu kalau kira-kira gajinya berapa? Nah, kira-kira kayak gitu. Tips and trick adalah teman-teman bisa masuk ke LinkedIn lalu cari kerjaan orang yang mirip atau match seperti itu. Jadi teman-teman masuk LinkedIn bisa search pekerjaan di situ, siapa aja pelakunya. Ya, kadang-kadang mereka bisa curhat di situ, di LinkedIn bisa ngetik, bisa bikin story, bisa bikin kalimat. Ya, teman-teman bisa kok komunikasi di situ. Ya, jadi di LinkedIn itu kita udah ngomong sesama pekerja. Ya, kita ngomong sesama pekerja. Kayaknya lebih baik untuk tanya di situ. Ya, lebih baik tanya di situ. Kayak gitu sih kira-kira ya. Oh ya, terima kasih Pak Andika. Nah, ini ada juga dari Trimerti. Pak, mohon maaf mau bertanya, CV yang atas friendly itu seperti apa dan bagaimana cara membuatnya, Pak? CV Yang friendly. friendly. Yang ramah mungkin maksudnya, Pak. Yang ramah. Bentar, saya belum nangkep friendly itu yang kayak gimana. Oh, user friendly. Enak dilihat. Enak dilihat. Ya, tadi saya sudah sampaikan kalau soal template, CV itu tidak ada exact template ya, tidak ada template pasti untuk bikin CV. Cuma kembalikan ke tujuannya. Ya, kalau teman-teman mau melamar pekerjaan yang berkaitan dengan dunia desain, dengan dunia seni, teman-teman di DKM khususnya, nggak apa-apa bikin CV yang sedikit colorful. Ya, asal matching dengan kerjaan yang mau dilamar. Ya, sehingga teman-teman di situ bisa sedikit mungkin sedikit show off ya, show off di awal. Kalau bikin CV-nya aja kayak gini, gimana nanti kerjanya? Kan bisa kayak gitu. Nah, tapi kalau teman-teman melamar pekerjaan yang misalnya, sorry ya, akunting, network engineer yang memang berkaitan dengan angka, berkaitan dengan hardware, kayak itu tidak ada unsur colorful-nya, ya, disarankan untuk teman-teman bikin yang plain saja, plain text saja, yang polosan aja. Ya, maksimal lah 3 warna, hitam, putih, dan 1 warna lagi. Kayak gitu. Ya, kira-kira kayak gitu. Ya, oke, terima kasih Pak. Untuk Trimerti mungkin sudah dimengerti ya untuk gimana cara bikin CV-nya. Mungkin nanti bisa dipelajari-pelajari lagi di materi yang Bapak Andika berikan. Mungkin ada yang lain lagi ingin bertanya untuk mahasiswa yang lain? Ya, setidaknya hari ini teman-teman sudah tahu setengah atau setengah lebih gimana sih HRD itu berpikir, apa yang dia lihat dari CV yang masuk, apa yang ingin dia sampaikan dari loker yang dia produksi. Ya, teman-teman kalau sudah paham itu, harusnya kesempatan untuk berkarir, bekerja di suatu tempat itu menjadi lebih besar. Gitu. Nah, ini ada lagi dari Maira Ayu. Bapak, kalau saat interview diminta mendeskripsikan diri, baiknya bagaimana ya, supaya tidak terlihat over tapi pas pada porsinya? Oke. Mungkin tidak terlihat gugup kayaknya maksudnya. Kalau diminta untuk mendeskripsikan diri, sebutkan yang serba terakhir. Biasanya tipsnya kayak gitu. Ya, perkenalkan nama saya ini, saya berasal dari sini, cukup. Lalu pendidikan terakhir saya adalah ini, misalnya kayak gitu ya. Lalu kualifikasi atau pengalaman saya yang adalah ini. Dah, kayak situ aja. Jadi sebutkan potongan-potongan header-nya, tapi yang terakhir semua. Ya, di teman-teman menyelesaikan studi terakhir kapan, di mana, teman-teman punya sertifikasi yang berkaitan dengan pekerjaan itu yang di mana, yang terakhir, kira-kira kayak gitu. Teman-teman pengalaman kerja sebelumnya, mungkin kalau sudah pernah kerja, itu kerja di mana, sebagai apa. Dah, itu aja. Kalau untuk data diri, cukup sebutkan nama dan berasal dari mana. Ya, Gitu berarti aja. Jadi template-nya kayak gitu, ingat itu aja. Berarti cukup untuk data dirinya saja Pak ya, agar tidak banyak dan gugup kalau seandainya menyebutkan banyak hal-hal terlalu di depan HRD-nya nanti saat interview Pak. Nggih. Ya, jawaban pertama adalah yang tadi ya, selalu ingat nama, saya dari sini, ya.
pendidikan terakhir saya adalah di sini tahun sekian, lalu misalnya ada sertifikasi, saya punya sertifikasi ini tahun sekian, saya sebelumnya bekerja di sini tahun sekian. Udah, cukup sih dari situ. Kalau di first gini ya, diminta untuk deskripsi pertama. Ya, nah itu kan tentang pendeskripsian data dirinya. Kalau seandainya katanya ini disuruh mendeskripsikan personal atau karakternya yang ingin melamar pekerjaan dari Maira itu, Nah, gimana kalau dia caranya? minta lebih lanjut, ya hati-hati. Heeh. Kalau dia minta lebih lanjut, bisa nggak lagi gitu misalnya si Iya. ARD. Kadang dia menjebak dengan pertanyaan seperti itu. Teman-teman harus ingat di loker, di lowongan kerjanya, di bagian persyaratan dia minta apa. Ya, dia akan nguji kita dari situ. Misalnya dia minta strong communication skill atau misalnya kemampuan good teamwork atau apa. Itu yang teman-teman ingat di bagian persyaratan, teman-teman harus bisa menjawabnya matching dengan itu. Jadi arahkan jawabannya ke situ. Ya, misalnya gini, teman-teman sudah menyebutkan nama dari mana, lalu pendidikan, sertifikasi segala macam, diminta untuk lagi, teman-teman bisa jawab seperti itu. Saya mengikuti sebelumnya saya mengikuti kursus bahasa Inggris di tempat ini. Saya mendapatkan nilai TOEFL sekian, kemampuan bahasa Inggris saya rasa cukup baik untuk berkarir di perusahaan ini. Berarti teman-teman sudah menjawab strong communication skill, atau dia minta good teamwork. Ya. Saya punya pengalaman sebagai misalnya, saya punya pengalaman sebagai ketua BEM sebelumnya di tempat pendidikan saya pada tahun sekian sampai sekian. Pada saat menjadi ketua BEM, saya mengkoordinir atau berorganisasi dengan cukup baik, kira-kira kayak gitu. Itu teman-teman menjawab good teamwork. Ya, jadi ingat kalau interview sebenarnya HRD itu kan nguji kita. Ya, kalau interview HRD itu nguji kita, bukan ngajak kita kenalan. Iya. Ya, bukan ngajak kita kenalan. Ya, jadi tapi dia menyampaikannya dengan cara seolah-olah dia ngajak kita kenalan. Kamu dari mana? Nah, saya kayak gitu. Ya. Terus coba deskripsikan diri kamu. Dia seolah-olah ngajak kita kenalan, tapi sebenarnya enggak. Ya. Iya. Dia nguji kita. Ya. Ujiannya cek lokernya. Selalu ingat, dia minta apa, itu yang kita jawab. Itu kira-kira minta. Ya. Mungkin untuk Maira sudah dimengerti yang tadi dijelaskan oleh Pak Andikanya, sedikitnya seperti itu. Nah, untuk mahasiswa yang lainnya, mungkin saya ingin mengingatkan kembali dulu, bagi yang belum absensi, silakan absensi di link yang sudah di-share di grup, nanti di bit.ly pembekalan sticky-nya itu, jangan lupa absensinya. Nah, untuk sesi pertanyaannya mungkin kita sudahi dulu karena sudah waktunya, dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Andikanya atas materi pembekalan kali ini. Untuk pusat karirnya juga saya ucapkan terima kasih. Semoga sangat bermanfaat bagi mahasiswa dan mahasiswi yang akan melanjutkan ke jenjang dunia kerja. Semoga sangat bermanfaat dan kalian sukses untuk kedepannya lagi. Terima kasih Pak Andika. Terima kasih kembali, Mbak. Ya.